Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Kamila Octavia, kelas 02 SAKP 017 dengan NIM 241011200176 akan mempresentasikan materi pertemuan 7 yang berjudul Demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia. Istilah ini terbentuk dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, sementara kratos artinya kekuasaan atau kekuatan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat dan dijalankan oleh mereka secara langsung atau melalui pemilihan bebas. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu demokrasi desa. Demokrasi desa adalah demokrasi asli Indonesia yang bercirikan tiga hal. Yang pertama, memenuhi keinginan, yang kedua, keinginan bersama, dan yang ketiga, aspirasi untuk membantu. Selanjutnya yaitu hakikat dan ciri. Nah, hakikat ini ada tiga. Yang pertama, hakikat dari rakyat, yang kedua, hakikat oleh rakyat, dan yang ketiga, hakikat untuk rakyat. Nah, di sini ciri demokrasi ada 5. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat seperti DPR. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Adapun tujuan demokrasi ada 5. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Dan yang kelima, mencegah perselisihan. Nah, cara sikapnya ini seperti bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, selalu menghargai perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Demokrasi ini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif. Yang kedua yaitu demokrasi langsung, merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung. Yang ketiga yaitu demokrasi tidak langsung, adalah ketika rakyat yang dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Yang keempat yaitu demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Yang kelima yaitu demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Yang keenam yaitu demokrasi liberal. Dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Selanjutnya yaitu prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu jaminan perlindungan hak, adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat ketika demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Yang keempat, pergantian kekuasaan berkala. Dalam gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam prinsip demokrasi dicetuskan oleh Lord Acton. Yang kelima, penegakan hukum dan persamaan kedudukan, yaitu persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan di bawah hukum. Dan yang keenam, jaminan kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip demokrasi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.